Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulia dari kelas 2D akan mempresentasikan bagaimana melihat fungsi kognitif serta emosi pada pasien tumor batang otak glioma. Ini merupakan identitas klien saya dengan inisial WN, jenis kelamin perempuan, usia 34 tahun, diagnosa multicranial nerve palsy SBL batang otak Sorbs glioma pada tahun 2010. Tumor otak adalah jaringan sel otak yang tumbuh dan berkembang tidak terkontrol karena alasan tertentu. National Brain Tumor Society tahun 2013. Tumor otak adalah pertumbuhan sel otak yang abnormal di dalam otak. Tumor otak primer apabila pertumbuhan sel abnormal terjadi pertama kali di dalam otak, bukan merupakan metastase dari tumor di organ lainnya. Tumor otak mempunyai sifat yang berlainan dibandingkan tumor di tempat lainnya. Ciri fisik tumor otak. Gejala tumor otak sangat beragam dan bergantung pada lokasi, ukuran, serta tingkat pertumbuhan tumor itu sendiri. Terdapat beberapa gejala yang berpotensi muncul ketika tumor menekan bagian dalam tengkorak, seperti pusing, sakit kepala yang sangat parah dalam tengkorak, dan berkelanjutan, khususnya saat menunduk dan batuk. Adanya gejala kejang-kejang, mudah mengantuk, linglung, berhalusinasi, perubahan karakter, gangguan pendengaran serta penglihatan, adanya gangguan keseimbangan tubuh, sulitnya berbicara atau berkomunikasi, gangguan pergerakan tangan atau kaki, masalah kehilangan keseimbangan, kelemahan atau mati rasa pada satu sisi tubuh, masalah pada ingatan, serta sering mual dan muntah tanpa alasan yang jelas. Dari hasil observasi yang telah saya lakukan, adanya perubahan kognitif, ketepatan, serta kecepatan pada observi. Ketepatan observi ketika menjawab pertanyaan, observi memberikan jawaban yang kurang tepat dengan pertanyaan yang telah saya berikan. Kecepatan observi dalam menjawab pertanyaan terbilang cukup cepat, tetapi beberapa kali observi kebingungan untuk menjawab serta sempat beberapa kali diam sejenak dan berpikir cukup lama untuk menjawab pertanyaan dari saya. Lalu, adanya emosi, reaksi emosi, serta ekspresi, di mana reaksi emosi ditunjukkan oleh observi. Ia sangat fokus menjawab rangkaian pertanyaan yang diberikan oleh observer atau saya sendiri, dengan ekspresi yang terkadang sedikit kebingungan, serta sesekali memberikan senyuman, dan sempat beberapa kali menunjukkan wajah agak sedih atau sedikit mau murung ketika menjawab pertanyaan saya. Lalu ada perilaku, penampilan, gerakan, serta gaya bicara. Penampilan observi cukup rapi dengan menggunakan kemeja panjang putih bergaris dengan lengan digulung rapi, menggunakan jilbab berwarna hijau, dan menggunakan celana panjang hitam dengan bermotif garis-garis. Cara ia berbicara kepada saya cukup pelan karena adanya efek setelah melakukan operasi tersebut atau melakukan pengobatan radiasi. Pada hasil wawancara yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa ITM menderita penyakit tumor batang otak glioma pada tahun 2010. Gejala awal yang dia rasakan ialah sering merasa pusing serta tidak bisa menelan. Lalu ITE dibawa ke bidan terdekat. Lalu ketika di bidan tersebut dirujuk ke puskesmas. Karena di puskesmas tersebut penyakitnya tidak kunjung sembuh, maka dianjurkan untuk ke RSUD. Ketika di RSUD tersebut, pasien didiagnosa menderita tumor batang otak. Tetapi karena kurang fasilitas yang memadai untuk menangani penyakit tersebut, akhirnya ITE dirujuk ke
Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo untuk melakukan pengangkatan serta pengobatan dengan metode radiasi. Pada metode ini, pasien atau ITE dilakukan sebanyak radiasi 28 kali. Setelah dilakukannya radiasi, selama kurang lebih 1 tahun, ITE masih merasakan gejala seperti pusing, mual, gangguan penglihatannya pada mata sebelah kanan, lalu adanya gangguan pendengaran. Lalu habis itu hilangnya kekuatan pada otot tangan kanan serta otot kaki. ITE tidak dapat menulis dengan tangan kanan dengan tangannya. Lalu ITE mulai kehilangan daya ingatnya setelah dilakukannya radiasi tersebut kurang lebih selama setahun. Ia susah untuk mengenal orang-orang di sekitarnya, dan ketika ia mencoba untuk mengenal, ia akan memejamkan matanya seperti mengingat keras untuk bisa mengingat siapa yang ada orang yang ada di depannya tersebut. Lalu ketika ia berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, itu suaranya menjadi lebih pelan, bahkan waktu setelah dilakukannya radiasi tersebut, ITE kesulitan untuk membuka mulutnya karena adanya efek samping dari radiasi tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.